Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Juwita Mudi, NIM 1914046648, dan welcome back to my channel, di mana video sebelumnya kita telah membahas mengenai strategi pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai logika matematika. Dan sebelumnya, silahkan like, comment, subscribe, dan share ya. Selamat menikmati. Kita akan membahas mengenai lingkaran, disjungsi, konjungsi, implikasi, beserta biimplikasi. Sebelum kita membahas mengenai konjungsi, disjungsi dan negasi dan sebagainya, yang pertama harus kita bahas yaitu mengenai pernyataan, nilai kebenaran dan kalimat terbuka. Pernyataan adalah kalimat yang benar saja atau salah saja, tetapi tidak bisa benar dan salah sekaligus. Sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat keubah atau variabel sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, benar atau salahnya. Sebagai contoh, kita lihat ada 2x sama 3 sama dengan 11. 2x sama 3 sama dengan 11 ini termasuk ke dalam kalimat terbuka karena di sana terdapat keubah atau variabel dan tidak bisa ditentukan kebenaran 2x sama 3 sama dengan 11 itu benar atau salahnya. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan berikutnya. Jika x diganti 3 diperoleh 2 kali 3 tambah 3 sama dengan 11, pernyataan tersebut salah. Jika x diganti 4 diperoleh 2 kali 4 tambah 3 sama dengan 11, pernyataan tersebut benar. Nah, dua pernyataan ini termasuk ke dalam pernyataan karena telah diketahui salah dan benarnya. Selanjutnya kita masuk ke kalimat terbuka. Beberapa poin yang penting yang perlu diketahui dalam kalimat terbuka yaitu kalimat terbuka dapat diubah menjadi pernyataan dengan cara mengganti peubah pada himpunan semestanya. Yang kedua, penyelesaian kalimat terbuka adalah nilai pengganti pada himpunan semesta yang mengubah kalimat terbuka menjadi pernyataan yang benar. Dan yang ketiga yaitu himpunan penyelesaian kalimat terbuka adalah suatu himpunan dengan anggota-anggota merupakan penyelesaian dari kalimat terbuka itu. Nah, baru sekarang kita masuk ke dalam lingkaran atau negasi. Jika P adalah pernyataan yang diketahui, maka lingkaran atau negasi dari P dapat ditulis dengan memakai lambang seperti yang terlihat di bawah. Dan lambang tersebut dibaca dengan tidak benar P atau bukan P. Jika P adalah pernyataan yang bernilai benar, maka negasi dari P bernilai salah. Jika P adalah pernyataan yang bernilai salah, maka negasi dari P bernilai benar. Tabel kebenarannya bisa dilihat dari tabel yang ada di bawah. Nah, dengan kata lain, lingkaran atau negasi tersebut adalah kebalikan dari pernyataan. Jika benar, dia akan bernilai negasinya bernilai salah, dan jika salah, negasinya bernilai benar. Kita lihat contoh, jika Andi rajin belajar, maka Andi bisa menjadi juara kelas. Penyelesaiannya, pertama kita misalkan, P adalah Andi yang rajin belajar, dan Q bisa jadi juara. Nah, negasi dari P tersebut adalah Andi tidak rajin belajar, dan negasi dari Q tidak bisa jadi juara. Nah, kesimpulannya yaitu Andi tidak rajin belajar dan Andi tidak bisa jadi juara. Berikutnya hubungan antara lingkaran, pernyataan dengan komplemen himpunan. P merupakan penyelesaian kalimat terbuka PX dalam semesta S. P merupakan pernyataan yang terbentuk dengan mengganti X elemen semesta. Maka himpunan komplemen dari P ditulis P aksen merupakan penyelesaian kalimat terbuka. Negasi PX dalam semesta S yang sama. Berikutnya kita masuk membahas mengenai disjungsi. Disjungsi yaitu suatu pernyataan yang terbentuk dari dua pernyataan P dan Q yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung atau. Dengan lambang, kita bisa lihat disjungsi di sini dilambangkan dengan P atau P. Nah, hal ini dibaca dengan P atau Q. Ada dua jenis macam disjungsi, yaitu disjungsi eksklusif dan disjungsi inklusif. Nilai kebenaran dari suatu disjungsi dapat ditentukan melalui definisi berikut. P atau Q benar jika salah satu di antara P dan Q benar atau P dan Q dua-duanya benar. Atau P atau Q salah jika P dan Q dua-duanya salah.
Nah, yang tabel kebenaran disjungsi dapat kita perhatikan di bawah. Dengan kunci dari kebenaran disjungsi ini adalah akan bernilai benar jika kedua-duanya benar, ataupun salah satunya bernilai benar, dan akan bernilai salah jika kedua-duanya salah. Selebihnya benar hanya bernilai salah ketika kedua-duanya bernilai salah. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Contohnya, tentukan nilai kebenaran dari kalimat berikut. 3 kali 5 sama dengan 8 atau 8 adalah bilangan genap. Nah, pertama kita ketahui misalkan P yaitu 3 kali 5 sama dengan 8 dan pernyataan tersebut bernilai salah. Karena seperti yang kita ketahui, 3 kali 5 itu bernilai 15. Dan kita misalkan Q adalah 8 yaitu bilangan genap dan pernyataan tersebut bernilai benar. Dan untuk selanjutnya kita perhatikan tabel kebenarannya. Jika P sama dengan SQ bernilai benar, maka P atau Q bernilai benar. Jadi kesimpulannya, P atau Q 3 kali 5 sama dengan 8 atau 8 adalah bilangan genap. Pernyataan tersebut bernilai benar. Berikutnya kita masuk ke dalam konjungsi. Konjungsi ini adalah suatu pernyataan yang terbentuk dari dua pernyataan P dan Q yang kemudian dirangkai dengan menggunakan kata hubung dan. Nah, bedanya konjungsi dan disjungsi yaitu ketika disjungsi menggunakan kata atau dan konjungsi menggunakan kata dan. Dan konjungsi pernyataan P dan pernyataan Q ditulis dengan lambang pi terbalik atau huruf angka 8 dalam huruf hijaiyah. Dan ini dibaca dengan P dan Q. Nilai kebenaran konjungsi P dan Q dapat ditentukan dengan menggunakan definisi P dan Q benar jika P benar dan Q benar. P dan Q salah jika salah satu P atau Q salah, atau P salah dan Q salah. Seperti yang terlihat pada tabel, nilai kebenaran dari suatu disjungsi, konjungsi maksudnya, akan bernilai benar hanya ketika kedua-duanya bernilai benar. Seperti yang kita ketahui pada contoh, 4 tambah 2 sama dengan 6 dan 6 adalah bilangan genap. Kita misalkan 4 tambah 2 sama dengan 6 dan hal ini, pernyataan ini termasuk ke dalam kalimat benar. Dan kita misalkan Q 6 adalah bilangan genap dan pernyataan tersebut juga benar. Sesuai dengan tabel kebenaran, P benar Q benar, maka P dan Q bernilai benar. Kesimpulannya, P tambah 2 sama dengan 6 dan 6 adalah bilangan genap, pernyataan tersebut bernilai benar. Berikutnya kita masuk ke dalam implikasi. Implikasi atau pernyataan bersyarat atau kondisional adalah pernyataan majemuk yang disusun dari dua buah pernyataan P dan Q dalam bentuk jika P maka Q. Implikasi jika P maka Q ditulis dengan lambang sebagai berikut. Lambang dari implikasi ini yaitu panah satu arah. Dibaca jika P maka Q. Implikasi P maka Q dapat dibaca dengan P hanya jika Q, atau Q jika P, atau juga bisa dibaca dengan P syarat cukup bagi Q, dan juga bisa dibaca dengan Q syarat perlu bagi P. Nilai kebenaran dari P jika Q dapat ditentukan dengan menggunakan definisi berikut. P implikasi Q dinyatakan salah jika P benar dan Q salah. Dalam kemungkinan yang lainnya, P maka Q dinyatakan benar. Nah, kita perhatikan pada tabel kebenaran implikasi di bawah. Tabel tersebut hanya bernilai salah ketika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P implikasi Q bernilai salah. Selebihnya, benar-benar menjadi benar, salah benar menjadi benar, salah menjadi benar. Hanya salah ketika benar dan salah, atau P benar, Q salah. Perhatikan contoh berikut. Jika tambah 2 sama dengan 5, maka 5 adalah bilangan prima. Nah, untuk diketahuinya, kita misalkan P itu 3 tambah 2 sama dengan 5 dan pernyataan tersebut benar. Dan Q kita misalkan dengan 5 adalah bilangan prima dan hal tersebut juga bernilai benar. Maka P implikasi Q seperti tabel kebenaran, benar dan benar, maka P implikasi Q bernilai benar. Jadi dapat kita simpulkan, jika 3 tambah 2 sama dengan 5, maka 5 adalah bilangan prima. Pernyataan tersebut kita simpulkan bernilai benar.
Berikutnya kita masuk ke dalam biimplikasi atau implikasi dua arah. Pernyataan P dan pernyataan Q dapat dirangkai dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Pernyataan yang dirangkai dengan cara tersebut atau biimplikasi disebut biimplikasi maksudnya atau implikasi dua arah. Biimplikasi ini dilambangkan dengan panah dua arah dan dibaca dengan P jika dan hanya jika Q, atau juga bisa dibaca dengan P syarat perlu dan cukup bagi Q, Q syarat perlu cukup bagi P. P jika dan hanya jika Q dinyatakan benar jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama, atau P jika dan hanya jika Q dinyatakan salah jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang tidak sama. Seperti yang kita perhatikan pada tabel di bawah. Nah, kita dapat simpulkan bahwa P dan Q bernilai benar jika benar-benar keduanya bernilai benar atau keduanya bernilai salah. Jika berbeda, ada benar dan ada salah, maka nilai pernyataannya bernilai salah. Kita masuk pada contoh. Di sini terdapat contohnya 16 pangkat setengah sama dengan 4 jika dan hanya jika 16 log 4 sama dengan setengah. Kita ketahui, kita misalkan P sama dengan 16 pangkat setengah sama dengan 4 dan Q 16 log 4 sama dengan setengah. Pertama kita buktikan P sama dengan 16 pangkat setengah sama dengan 4. Pangkat setengah bisa kita manipulasi menjadi akar 16, itu sama dengan 4 dan bernilai benar. Q 16 log 4 sama dengan setengah juga benar sebab 16 pangkat setengah itu. Cara penyelesaiannya yaitu 16 pangkat setengah sama dengan 4. Sesuai dengan tabel kebenaran, karena keduanya bernilai sama yaitu benar dan benar, maka P jika dan hanya jika Q bernilai benar, yaitu 16 pangkat setengah sama dengan 4 jika dan hanya jika 16 log 4 sama dengan setengah bernilai benar.